Shalom, saudara yang saya kasihi. Jumpa kembali hari ini dengan tema seperti latar belakang saya, bangunan yang terlantar. Jangan seperti bangunan yang terlantar. Maksudnya apa? Begini saudara, hampir setiap kota di Indonesia itu ada bangunan-bangunan kuno yang mungkin bersejarah. Namun menyedihkan, sebab sebagian dari bangunan-bangunan kuno itu nampak terlantar, sehingga kehilangan nilai-nilai material fisik yang sebenarnya. Bahkan kehilangan nilai-nilai sejarahnya. Seharusnya tidak boleh terjadi. Harusnya bangunan-bangunan ini terpelihara secara baik, sehingga tetap memiliki nilai yang tinggi, bahkan menjadi cagar budaya. Nah, demikian juga dengan kita. Kita ini manusia ciptaan Tuhan. Ciptaan yang berharga. Ciptaan yang paling sempurna dari yang lain. Bahkan yang mulia. Namun karena dosa dan ketidaktaatan, manusia kehilangan semuanya ini. Dan sangat disayangkan, tidak sedikit ciptaan yang seharusnya bernilai tinggi menjadi ciptaan dengan nilai rendah. Persis seperti bangunan kuno yang terlantar. Saudara, bukankah kita ini disebut manusia baru? Yang lama sudah ditinggalkan, sekarang sudah baru, tapi faktanya kita masih manusia lama. Masih sering segala perilaku kita adalah perilaku lama yang tidak berubah, bahkan menjadi batu sandungan bagi orang yang melihatnya. Mengapa ini bisa terjadi? Di mana letak persoalannya? Di mana titik kesalahannya? Kita akan belajar hakikat manusia. Oke, kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Demikian bunyinya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Hakikat manusia ada 3 bagian: roh, jiwa, dan tubuh. Khususnya bicara pada roh, di dalam manusia roh ini Tuhan menempatkan hati nurani. Hati nurani ada tempat di mana Tuhan bicara kepada manusia. Dan pada orang-orang yang percaya kepada Yesus, Roh Kudus diberikan tinggal tetap di dalam manusia roh saudara. Nah, lalu bagaimana hubungan satu dengan yang lainnya? Jelas, tubuh ini merupakan bagian penurut saja. Tubuh ini akan berkata-kata dan bertindak atas perintah. Perintah siapa? Perintah jiwa manusia, pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Lalu jiwa manusia ini amat sangat dipengaruhi oleh manusia roh yang ada hati nurani ini. Di mana hati nurani inilah yang akan mengajar manusia, yang akan mengajar jiwa manusia. Seperti tertulis dalam Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Tuhan memberi nasihat kepadaku melalui hati nuraniku yang mengajar jiwaku. Jadi jelas sekali peran hati nurani ini mengajar jiwa manusia. Saudara, dalam perkara inilah Paulus memperhatikan dan memulai dari perkara-perkara yang di dalam, yang tidak kelihatan. Paulus mengerti, justru yang tidak kelihatan ini yang penting. Saudara ingat di dalam Yeskiel 36 ayat 26, bahwa kita ini diberi hati yang baru dan roh yang baru. Sekali lagi, hati yang baru dan roh yang baru. Bagaimana dengan jiwa? Jiwa dalam proses. Nah, persoalan manusia itu kan ada di jiwanya.
Jiwa tidak sekaligus instan berubah, tapi dia butuh waktu proses. Lalu 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Manusia di dunia terbalik. Manusia di dunia senang sekali memperhatikan yang jasmani, yang kelihatan mata, walaupun sifatnya sementara. Sedangkan yang rohani, yang tidak kelihatan mata, manusia tidak tertarik, walaupun disinilah letak hidup kekal itu. Seharusnya saudara, sebagai orang-orang yang percaya Yesus, orang-orang yang beriman kepada Yesus, kita menaruh perhatian titik beratnya kepada yang tidak kelihatan. Sebab itu perkara kekal selamanya. Ya. Nah, bagaimana saudara kita itu tahu bahwa seseorang itu memiliki manusia roh yang kuat? Sebetulnya kelihatan pada saat-saat dia membuat keputusan-keputusan. Di situ akan terbaca apakah keputusannya itu lahir dari hati nurani yang murni atau lahir hanya karena hikmat-hikmat dunia saja. Mari saudaraku, kita masuk di dalam bagaimana cara membangun manusia rohani. Yang pertama, komunikasi melalui firman-Nya. Komunikasi melalui logos yang memberikan pengetahuan menjadi rema yang berbicara secara kuat atas pribadi orang. Ya. Dan firman ini merupakan makanan manusia roh. Oleh sebab itu, biarlah manusia roh kita semakin hari semakin dikenyangkan oleh firman. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Betapa vitalnya peran firman itu. Dan Yohanes 1 ayat 1 mengingatkan kita, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sampai kemudian dikatakan firman itu turun ke dunia menjadi manusia, Yesus. Jadi firman itu sendiri adalah Allah. Oleh sebab itu mustahil, tidak mungkin orang membangun manusia rohnya tanpa firman. Tidak mungkin. Bagaimana dapat kekuatan? Karena firman itu sendiri Allah. Ya. Nah, peristiwa ini saya ingat di Perjanjian Lama Daniel. Daniel dikatakan orang dengan kehidupan doa yang baik sekali. Daniel 6 ayat 10-11 itu. Dikatakan bahwa Daniel itu 3 kali sehari dia berdoa. 3 kali sehari Daniel berlutut, dia berdoa dan memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Artinya Daniel ini sudah punya culture, punya budaya, punya pola hidup, punya habit, yaitu punya waktu tersendiri dengan Bapa Sang Pencipta. Bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia mengintimkan diri. Ya, oleh sebab itu orang yang memiliki komunikasi secara intens, maka pasti dia pola hidup doanya pasti baik. Pasti dia memiliki pola kehidupan doa yang baik. Persis seperti Daniel. Oleh karena dia memiliki pola doa yang baik, maka lahirlah dia sanggup memiliki ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Ini kita masuk poin kedua. Ya. Cara membangun manusia rohani yang kedua melalui pembaharuan pikiran. Melalui pembaharuan pikiran. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kesalahan, manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sama.
Daniel karena punya pola kehidupan doa yang sangat bagus, maka dia sanggup punya ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Sehingga apa? Dia bangun dalam pikirannya, tidak mau menajiskan pikiran-pikirannya. Dan saudara tahu, kalau orang sudah dibaharui pikirannya, maka otomatis hikmat Allah ada dalam orang itu. Bukan cuma hikmat Allah, intuisi kepekaan yang tajam di dalam orang itu ada karena dari Allah. Betapa ini penting buat semua orang percaya. Apabila ini tidak ada pembaruan pikiran, maka orang itu akan masih tetap hidup seperti gaya lama. Yang ketiga, cara membangun manusia rohani yaitu melalui pembaharuan tindakan atau perbuatan. Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Iman tanpa perbuatan kosong. Iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Dan orang yang membangun manusia rohnya, pasti imannya bertumbuh. Daniel demikian, saudara. Karena dia memiliki ketetapan hati, tidak mau mencemarkan dirinya. Nah, itu terrealisasi dalam praktek tindakan hidupnya. Maka Daniel itu tidak punya kompromi atas dosa. Apapun keadaannya, dia tidak mau kompromi. Apapun resikonya, dia tidak akan kompromi dosa. Dan akibat Daniel itu punya ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri, maka dia punya kemampuan, punya kesanggupan untuk apa? Memiliki komunitas pertemanan yang baik. Memiliki rekan-rekan sekerja yang saling mendukung, yang seirama. Saudaraku, membangun manusia rohani adalah sebuah proses, bukan instan. Di dalam Kolose 3 ayat 10 dikatakan, telah mengenakan manusia baru. Saudara dan saya sudah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Terus-menerus diperbarui. Untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi manusia baru itu tidak boleh berhenti. Manusia baru itu memang perlu proses untuk terus diperbarui. Terus menerus. Proses panjang. Itu tadi yang saya katakan, bahwa manusia roh kita harus dominan. Manusia roh kita itu harus dominan. Sehingga apa? Hati nurani ini menjadi murni. Kalau murni, dia akan terus menerus mengajar, terus menerus membentuk jiwa manusia. Sampai kapan terus menerus? Sampai mati. Nah, persoalan manusia baru tapi tetap dalam praktek kenyataannya manusia lama, karena dia membiarkan manusia rohnya terlantar. Dia membiarkan manusia rohnya itu tidak bergerak apa-apa. Menyedihkan. Persis seperti bangunan kuno yang harusnya bernilai tinggi, tapi karena terlantar, dia nilainya rendah. Bahkan kehilangan sejarah. Saudara, mari ini saatnya. Ya, saudara dan saya, jangan menunda. Bangun manusia roh saudara sekarang. Bawa manusia rohmu menjadi semakin hari semakin kuat, mendominasi jiwa saudara. Sehingga jiwamu sehat, otomatis tubuhmu akan bertindak, berkata-kata juga sehat. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih. Waktu yang singkat, waktu yang pendek buat kami.
Biarlah Tuhan kebenaran ini menguasai kehidupan kami. Kami tidak ingin menjadi orang Kristen seperti bangunan kuno yang terlantar, yang seharusnya memiliki nilai tinggi tapi menjadi tidak bernilai. Tuhan, ampuni kami orang yang Kau lahirkan, Engkau rancang secara indah dengan maksud menjadi serupa dengan Pencipta, tapi seringkali kehidupan kami adalah kehidupan yang berantakan, Tuhan. Sebab kami mengabaikan satu perkara, yaitu manusia roh kami. Kami mendiamkan Roh Kudus yang menyertai kami. Kami bahkan membiarkan hati nurani kami menjadi mati, sehingga jiwa kami adalah jiwa yang liar, jiwa yang egois, jiwa yang semau-maunya. Ampuni kami, Tuhan. Roh Kudus, ajar kami senantiasa, beri kami kekuatan, dan kami percaya agar kami mampu membangun manusia roh kami, supaya kami ini kembali seperti rancangan Tuhan semula, yaitu kami dibawa makin hari makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang mendengar. Berkati mereka, berikan makanan firman itu kepada setiap roh-roh anak-Mu. Biar roh-roh manusia itu menjadi kuat karena firman Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang hidup ini, yang terus mengawal, membawa kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara. Sampai berjumpa minggu depan dalam tema yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.